Apakah kita tidak rindu dengan sosok Khalifah Umar bin Khattab yang tidak hanya orang Islam mengakui, seluruh orang-orang dimanapun mereka akui bahwa kepemimpinan Umar bin Khattab itu tidak ada duanya, tidak mementingkan perutnya, tidak mementingkan keluarganya, tidak mendirikan harta, hana gedaman harta, tapi apa yang beliau lakukan? Kesejahteraan bagi seluruh umat, bagi seluruh rakyatnya yang beliau pimpin, itu yang diprioritas. Dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan, yang masih memberikan kita kekuatan untuk senantiasa tetap tegak berdiri, semampu kita sujud dalam sehari semalam 5 waktu, beribadah, berta'abbud dan bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pula akan memberikan kita peluang, memilih kita sebagai salah satu di antara umatnya, hambanya yang masuk dalam syurga kelak berjumpa kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mengimplementasikan akhlakul karimah dalam kehidupannya. Beliau juga patut digugu dan ditiru dari segala sektor kehidupannya, tidak terkecuali bagi orang-orang yang akan melangkahkan kaki mereka menjadi sebagai seorang pemimpin setelah bulan Februari nantinya. Maka layaklah Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai teladan, karena beliau merupakan pemimpin yang paling sempurna dalam catatan sejarahnya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang telah memberikan kontribusi, yang telah memberikan dedikasi terbaik untuk Islam, agama yang kita cintai, untuk Islam agama yang tinggi, untuk Islam agama yang mulia di sisinya Allah. Innad dina indallahil Islam. Para sahabat sudah membuktikan, para keluarga Nabi sudah membuktikan bagaimana sepak terjang mereka dalam berkontribusi membantu Rasulullah menegakkan akidah Islam sampai detik hari ini. Kalimatul haq, yakni la ilaha illallah, sudah bersemayam dalam relung hati kita bersama. Kepada alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, semoga Allah berikan peluang untuk mereka, diberikan tempat yang layak, diberikan tempat yang indah, dan kita doakan semoga Allah menjaga alim ulama kita yang masih hidup untuk mampu mengentaskan keawaman. Yang kami hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Al-Atqa, BKM, remaja, panitia, pengurus, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Layaknya kita berkumpul pada hari yang berbahagia ini, di mana hari ini merupakan Sayyidul Ayyam. Semoga kelak Allah satukan, Allah padukan, Allah kumpul kita semua dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan yang merupakan fenomena yang sedang terjadi dalam kalangan masyarakat, khususnya di tempat kita di Kota Luksemawe. Yang pertama, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Abu Syaibah, Abu Ya'la, dan banyak para mufassirin, para ahli hadis lainnya yang meriwayat hadis yang akan kami bacakan. Bagaimana bunyinya? Rasul pernah berkata dan bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, Rasul pernah berkata, apa yang beliau sampaikan? Bada'al Islamu ghariban.
Islam itu datang dulu. Islam hadir dalam kehidupan dunia ini. Islam tiba muncul dalam kehidupan dunia ini. Ghariban kata Rasul. Apa maknanya? Asing dan terpisah, terisolir, beda dari mayoritas kehidupan umat-umat jahiliyah pada waktu itu. Selanjutnya Rasul akan melanjutkan, wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam itu akan kembali menjadi asing sebagaimana dia datang dulunya. Kapan ini terjadi? Saat Islam, saat umur dunia sudah hampir tiada, kiamat sudah mulai datang. Saat itulah Islam sudah mulai ghariban, sudah mulai asing sebagaimana dia datang dulunya. Di pertengahan antara datang dan hadir, antara hadir dan ingin hengkang dulunya, Islam itu pernah berada pada titik kejayaan. Bagaimana jayanya Islam saat ada kerajaan Turki Utsmani? Bagaimana jayanya Islam mampu menundukkan Konstantinopel di tangannya Sultan Al-Fatih? Bagaimana jayanya Islam pada masa khalifah, pada masa khalifah sahabat Nabi? Tapi Islam tersebut sekarang sudah mulai asing kembali kama bada'a, sebagaimana dia datang dulunya. Watai tradisi umat-umat jahiliyah, mereka tidak mengenal Allah. Mereka sudah terisolir dari kehidupan para rasul dan anbiya. Nabi Allah Isa sudah diangkat oleh Allah. Ajarannya sudah menjadi ajaran yang transisi. Saat itu tidak ada agama. Datang Nabi Muhammad, umur 40 tahun dibi'sah oleh Allah menjadi rasul. Beliau mensuarakan Islam. Saat Islam pertama disuarakan, asing dan aneh di kalangan mayoritas umat Islam, tidak terkecuali di kota Madinah pada waktu itu. Kenapa itu bisa terjadi? Tradisi dan budaya orang-orang jahiliyah. Mereka tidak pernah menyembah Allah. Mereka hidup layaknya hukum rimba. Siapa yang kuat, mereka akan berkuasa. Siapa yang punya kekuatan dan harta, mereka akan disanjung-sanjung menjadi Tuhan. Seperti itulah kehidupan pada waktu itu. Datang Rasul, meresafel pribadi, meresafel budaya, tradisi yang terjadi di kalangan jahiliyah, sehingga Islam itu pada waktu datangnya ghariban, asing dan beda dari agama-agama yang lain, dari budaya-budaya yang mereka praktekkan. Oh tengkunyan jamun, uronyo hampir terjadi sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi. Pakan bohon pegah tungku, coba kita lihat fakta yang terjadi di lapangan. Orangnya mezina gepegah le Nabi haram wala taqrabuz zina yang diungkapkan oleh Al-Quran firman Allah. Namun praktek zina itu makin hari makin meningkat secara prestisius. Tidak terkecuali di tempat kita hamba Allah. Sudah menjadi tradisi budaya jahiliyah. Orang yang taat sujud di masjid asing dalam pandangan mayoritas masyarakat kita. Orang-orang yang ja'ba majlis ta'lim, orang-orang yang selepas maghrib duduk iktikaf di masjid mendengarkan kajian Islam, dianggap orang yang kulot dan aneh. Siapa yang kekinian? Orang-orang yang duduk bak warung kopi, orang-orang yang duduk bak tempat-tempat menghabis bak lapak judi, orang-orang yang duduk di meja riba. Itulah orang-orang yang dianggap kafabel dalam dunia masyarakat sekarang ini. Bukankah ini sebuah keanehan terhadap perspektif orang melihat bagaimana Islam? Contoh yang paling menjadi permasalahan dalam kalangan orang-orang yang punya pemahaman agama orangnya, maraknya MC yang menggiring tradisi walimatul urs yang merupakan ajaran Nabi, sunnah Rasul, di mana pesta itu merupakan sunnah dulunya. Kenapa diadakan pesta? Gepubuat walimatul urs supaya orang tahu bahawa dua pasangan sudah menikah, tidak dituduh mereka berzina, diumumkan kepada khalayak ramai, diadakan kenduri, diajak orang untuk hadir ke tempat tersebut, dan ini merupakan sunnah. Namun apa yang terjadi hari ini? Datang MC-MC, khususnya oknum-oknum MC yang mereka dangkal pemahaman agamanya, ipegot tradisi orang-orang yang sedang mengadakan walimatul urs diajak untuk berjoget layaknya konser dangdut.
kita tampilkan di khalayak ramai. Bukankah itu haram? Bukankah itu pergeseran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dalam tradisi dan budaya Islam? Orangnya orang Siklun mulai asing tradisi dan budaya Islam. Bahkan bukan hanya tarian itu datang dari orang lain, mempelainya diajak untuk tarian, sungkeman, dibuat tradisi-tradisi yang bergeser dari koridor-koridor Islam. Kenapa ini bisa terjadi? Sesuai dengan hadis Nabi, ghariban akan asing dan aneh. Belum lagi kita berbicara orang-orang yang menggunakan sarung, orang-orang yang menggunakan kopiah, orang-orang yang menggunakan pakaian ihram haji, pulang dari umrah, sudah mabrur hajinya, datang hidup di kalangan masyarakat, tidak diagungkan, tetapi dicemooh dan diisolirkan dari kehidupan mereka. Kenapa? Dianggap tidak kualifat dan orang yang tertinggal. Maka Islam akan terus sabuh masa orang Siklun ghariban akan aneh berada di permukaan. Orangnya, kalau kita lihat sendiri bagaimana didiskriminasi kehidupan Islam. Kita notabene di Indonesia Islam ini mayoritas, tapi kita tidak punya kualitas, hanya kuantitas seperti buih di lautan. Artinya apa? Semakin hari semakin asing. Faktornya kenapa? Salah satu jawaban perkara yang kedua yang kita sampaikan adalah faktor paling utama kenapa Islam ini mulai asing di tempat kita. Faktor utama di antara banyak penyebab adalah pemimpin yang kita pilih bukanlah mereka yang pro kepada Islam, bukanlah mereka yang sinergi dengan budaya Islam, bukanlah mereka yang antusias terhadap kehidupan Islam. Orangnya orang Siklun mari tak faham mata. Tanya mendum. Wate berhadapan dengan anak getanyo tamang umuglah sa SD. Musyawarah itanyo ngan perumoh remoh anak ho tajuk. Ikun le perumoh tajuk ba SD pulan manteng bang be. Ba SD nyan hanagot guruji hana layak. Abih wate si bulan untuk tamu musyawarah ke mana anak kita masukkan untuk sekolah. Setelah lepas SD mereka kita masukkan ke SMP. Di situ terjadi musyawarah kembali. Bahkan ada debat di antara suami dan istri untuk menentukan siapa di mana layaknya anak kita bersekolah. Nyantuk jai kula anak mit abih wate si bulan dalam musyawarah. Kenapa menyangkut dengan pemimpin kita seolah-olah gampang saja? Budoh jak bata PS akai asai pahule top laju. Sedangkan bagaimana kehidupan kita 10-5 tahun mendatang kita morat marit tidak pernah kita fikirkan. Baiklah jio tak pegah orang Siklun. Dua draw lako promoh gejak kuno upasai yang na di tempat gedanyo. Untuk geblong kot itu memerlukan waktu 1 jam untuk bermusyawarah apa yang akan kita masak hari ini. Geblau benda sabun toh tablau abang. Setiap ada yang ingin dimiliki pasti akan ada musyawarah yang mereka lakukan dalam dialognya. Kenapa untuk memilih pemimpin yang mana kehidupan kita berada pada tangan mereka selama 5 tahun satu periode, bahkan lanjut nanti ke 10 tahun, beberapa tahun mendatang. Kenapa kita tidak berkontemplasi, tidak bermusyawarah? Sini jara otanyo akan menentukan bagaimana nasib kita di masa yang akan datang. Oh tengku hanapu nageme musalla kelu, nageme jakrung kelu, nagejuk peng sirtuk dumnan kualitas suara kita. Cina bayangkan sirtuk ribe bagi 5 ton. Berapa nominal yang akan kita dapatkan per harinya? Sedangkan dalam kepemimpinan mereka selama 5 tahun otoriter, kebijakan tidak sinkron dengan pemahaman kita. Islam ditindas, tidak didiskriminasi, tidak diuntungkan kehidupan Islam. Ini salah siapa? Maka oronyo tidak ada yang golput. Pakan dengku. Karena saat kita berdiam diri tidak mau memilih, ada orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka menjadi notaben. Orang-orang yang bro, orang-orang yang bangai, orang-orang yang hana pikiran mendominasi sehingga orang jahat akan naik sebagai pemimpinan kita. Hana rindu li kita nyota bayangkan sejarah Iskandar Muda yang menjalankan hukum atas dasar agama Islam. Aceh ini dikenal dengan kerajaan-kerajaan Islam tertua di semenanjung Indonesia. Kenapa orangnya legetanya
tersugesti bahwa Iskandar Muda dulu layaknya memimpin Aceh luar biasa. Kenapa kita tidak mencari Iskandar Muda selanjutnya untuk mampu menerapkan syariat Islam di Aceh kafah seperti masa Iskandar Muda dulunya? Apakah kita tidak rindu dengan sosok Khalifah Umar bin Khattab yang tidak hanya orang Islam mengakui, seluruh orang-orang dimanapun mereka akui bahwa kepemimpinan Umar bin Khattab itu tidak ada duanya, tidak mementingkan perutnya, tidak mementingkan keluarganya, tidak mendirikan harta, hana getaman harta, tapi apa yang beliau lakukan? Kesejahteraan bagi seluruh umat, bagi seluruh rakyatnya yang beliau pimpin, itu yang diprioritas. Selanjutnya ada Sultan Al-Fatih, umurnya 22 tahun, mampu menundukkan kerajaan Romawi tertua dan hebat, kerajaan Konstantinopel. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Tidak jarang dekat tubuhnya, selalu berinteraksi dengan Allah secara vertikal. Apakah kita tidak rindu pemimpin yang seperti itu? Ada kerajaan-kerajaan dulunya, Malik As-Saleh, yang mana sepak terjang beliau kita bisa baca dalam histori Aceh, kita bisa baca dalam histori sejarah bahwa beliau menjadi raja yang sangat kental Islamnya. Maka oronyo orang siklun nepegah ba anak-anak getanyo yang kajit pilih pemimpin. Hana perle sugesti yang kon nyo nai bipeng kedanyo, nyo akan menang ji akai juk rumah kedanyo. Tapi bukan itu pertanyaannya. Bagaimana konsep mereka saat menang untuk menjalankan syariat Islam, untuk membantu perkembangan Islam, untuk menjunjung tinggi segala sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Nabi? Akankah mereka mempraktikkan kepemimpinan layaknya Nabi Muhammad dulunya? Kalau tidak, Islam ini akan terisolir. Maka jawabannya akan ada pada tangan kita semua. 14 Februari itu penentuan siapakah yang akan kita angkat. Akankah kita menyesal setelah memilih mereka, ataupun hati kita damai dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, khususnya di tempat kita 5 tahun mendatang. Yang selanjutnya, poin berikutnya adalah bek sampai urung siklun. Dengan berbeda perspektif pilihan di kancah legislatif, baik dari di level tertinggi DPR RI, DPRA, DPRK, DPD, beda pilih sehingga karu lam gampung. Itu bukan hal yang dianjurkan oleh Nabi. Kita beda perspektif, beda pandangan, silahkan. Tidak perlu kita untuk hana perle tarik-tarik parang, hanya perlu koh silaturahmi. Tidak perlu kita untuk tidak saling kenal karena beda pilihan. Siapa tahu kita punya argumen tersendiri, namun tombak yang paling penting adalah presidennya siapa. Lihatlah bagaimana kualitas, bagaimana kapasitas, bagaimana elektabilitas mereka yang nantinya akan kita pilih sesuai dengan nurani tanpa intervensi. Bila kental Islam di dalamnya, mari kita gaungkan anak-anak kita untuk memilih mereka sebagai salah satu imam yang adil. Selanjutnya, tanda kiamat adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu salah satu indikator bahwa kiamat karap teruh urang siklun. Maka oronyo manteng na masa untuk kita nyota semike 2 bulan tu, untuk kita nyota bayangkan 2 bulan tu siapakah yang akan menjadi orang pilihan kita yang kita gaungkan ke seluruh penjuru dunia, penjuru pelosok tempat kita, masyarakat yang tidak teredukasi. Nah urung-urung yang hana mupom, berikan pencerahan oleh kita untuk pilihan-pilihan di bawahnya, baik sampai tak tarik parang, baik sampai tak metak-tak, bahkan oronyo yang paling wuhlun urung siklun. Nah baliho-baliho gop yang iprin kadang-kala suwahe mutang. Abih peng leher tuh ribe, tega ada oknum-oknum yang dirobek icok tikin isi karena tidak sesuai dengan seleranya. Ini merupakan diskriminasi. Ini merupakan hal-hal yang ekstrim, tidak dianjurkan oleh Nabi, dan ini termasuk dalam perbuatan dosa. Mari kita gaungkan pemilu dalam bulan Februari nantinya menjadi pemilu yang damai, pemilu yang tentram, pemilu yang tidak risu, yang tidak kisru, yang tidak ada rusuh di dalamnya, akan menjadi pemilu yang membuat hati kita damai.
Kuncinya adalah pilihlah pemimpin yang mengatasnamakan Islam dan akan memajukan Islam di masa yang akan datang. Itulah yang dapat kita sampaikan. Mari sama-sama kita simpulkan. Yang pertama sekali, hamba Allah, budaya dan tradisi Islam ini sudah mulai asing kembali sebagaimana Islam itu datang. Tugas kita adalah untuk merubah hal tersebut. Yang selanjutnya, tentukan pilihanmu sebagaimana kita memilih untuk kebutuhan pribadi kita, memilih sekolah bagi anak kita, untuk memilih pemimpin, tanyakan pada hati nuranimu siapa yang layak kita pilih untuk membawa armada Indonesia 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah